Shalom, selamat malam Ibu Bapak Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bersekutu bersama-sama, selamat beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing pada malam hari ini. Walaupun karena situasi dan kondisi, kali ini adalah kali yang ke-6 dalam kebaktian doa kita melaksanakannya di rumah masing-masing, tetapi saya percaya tidak mengurangi sukacita kita untuk membangun hubungan, membangun persekutuan dengan Tuhan kita. Dan saat ini sebelum kita berdoa bersama-sama saling mendukung, saling mendoakan, mari kita belajar firman Tuhan yang saya telah pilih dari kitab Daniel pasal 3 ayat 16 sampai ayat 18. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih banyak kepadamu Tuhan, kesempatan yang sangat indah Tuhan anugerahkan. Walaupun kami tidak masuk dalam rumah-Mu, dalam persekutuan doa kami pada malam hari ini. Tetapi kami bersyukur kesempatan yang Engkau beri kami ada di rumah kami masing-masing dalam persekutuan kami. Saat ini kami akan belajar firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami semua. Tuhan menguasai kami. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Tuhan urapi hamba-Mu. Sekalian jemaat-Mu Tuhan pun akan memberkati. Bahkan media yang kami gunakan, Engkau memberkati Tuhan. Sehingga kami akan mendapatkan kekuatan rohani melalui firman-Mu yang akan kami pelajari pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang kita akan pelajari dari kitab Daniel pasal 3, ayat 16 sampai ayat 18. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita, berbunyi sebagai berikut. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dari ayat firman Tuhan yang saya telah bacakan untuk kita, kita mau belajar bersama-sama dengan satu tema, menang dalam api pencobaan. Menang dalam api pencobaan. Dalam nats ini dikisahkan tentang suatu pengalaman rohani yang begitu hebat dialami oleh 3 orang laki-laki Yahudi yang sedang berada dalam pembuangan di Babel bersama dengan orang-orang Israel lainnya, yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego. Bersama dengan Daniel, mereka adalah orang-orang yang dipilih untuk bekerja dalam istana raja. Mereka hidup saleh, sehingga Allah mengaruniakan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai hikmat. Itu dalam Daniel pasal 1 ayat 7. Dan juga mereka mendapat kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Dalam pasal 1 ayat 9. Namun keadaan itu berubah ketika mereka diperhadapkan dengan api pencobaan yang sangat hebat. Dan itu sangat berkaitan dengan iman mereka. Di mana Raja Nebukadnezar memerintahkan semua orang untuk menyembah kepada patung emas yang ia dirikan. Dalam hal ini, Sadrak, Mesak dan Abednego harus menentukan pilihan. Harus menentukan sikap.
jikalau mereka menyembah patung emas itu, berarti mereka mempertahankan hidup mereka mempertahankan jabatan mereka, secara sosial mereka akan diterima baik. Tetapi sebaliknya, jika mereka tidak menyembah patung itu, berarti mereka memilih untuk dihukum. Mereka memilih untuk dilemparkan ke dalam perapian. Mereka memilih untuk mati. Dan ternyata bahwa mereka memilih taat kepada Allah. Mereka memilih untuk tidak menyembah kepada patung itu. Itu dikisahkan dalam ayat 16 sampai ayat 18 yang saya sudah bacakan tadi. Mereka tetap dalam kesadaran mereka bahwa pilihan itu akan membuat mereka dilemparkan ke dalam perapian yang dibuat 7 kali lebih panas daripada yang biasanya. Itu dalam ayat 19. Nah, dalam pembacaan kita ini terdapat pernyataan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dapat menjadi contoh dan kekuatan bagi kita ketika kita diperhadapkan dengan api pencobaan. Adapun sikap yang perlu bagi kita untuk dapat menang di dalam api pencobaan, kita akan pelajari pada malam hari ini. Yang pertama, ialah memiliki kepercayaan tanpa syarat. Memiliki kepercayaan tanpa syarat. Dalam ayat 17 dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Allah kami sanggup melepaskan kami. Ini menunjukkan kepercayaan penuh dari Sadrak, Mesak, dan Abednego terhadap kuasa Allah. Mereka tidak tahu bagaimana Allah akan memberikan kebebasan kepada mereka. Mereka tidak tahu bagaimana Allah akan bertindak. Apakah Allah akan menyelamatkan mereka dalam keadaan hidup? Atau justru mereka akan mati? Tetapi dalam keadaan apapun, baik mereka selamat, hidup ataupun mati, mereka tetap percaya kepada Tuhan karena mereka adalah milik Tuhan. Selanjutnya dalam pembacaan kita ayat 18, ada pernyataan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka mengatakan, tetapi seandainya tidak. Tetapi seandainya tidak, bukanlah pernyataan ragu-ragu akan kuasa Allah. Bukan berarti mereka tidak percaya bahwa Allah dapat bertindak. Bukan pula ungkapan kepasrahan tanpa pengharapan. Tetapi merupakan kepercayaan dan ketaatan tanpa syarat kepada Allah mereka. Mereka lebih rela dilemparkan ke dalam perapian daripada mereka berdosa kepada Allah mereka. Mereka menyerahkan apa yang akan terjadi selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Demikian pun dengan kita, ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat kita sedang berada dalam berbagai tekanan, masa-masa sekarang, begitu banyak tekanan yang kita alami sebagai dampak dari penyebaran COVID-19. Tetapi mari kita tetap percaya kepada Tuhan tanpa disertai dengan berbagai pertimbangan dari diri kita. Tetap percaya kepada Tuhan
apa persyaratan-persyaratan dari kita. Karena Dia berkuasa melindungi kita. Selanjutnya yang kedua, sikap untuk menang dalam api pencobaan. Selain memiliki kepercayaan tanpa syarat, yang kedua ialah memiliki komitmen hidup. Ayat 16 dan ayat 18 pembacaan kita. Dalam ayat 16, ada pernyataan tidak ada gunanya kami memberikan jawab. Ini merupakan pernyataan komitmen dari Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa mereka telah membulatkan hati dan tekad untuk menyembah hanya kepada Allah mereka dan tidak menyembah kepada patung yang didirikan oleh raja. Walaupun mereka tahu pasti konsekuensi yang mereka akan alami. Demikian pun di dalam ayat 18 dikatakan, hendaklah tuanku mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Menunjukkan bahwa Sadrak dan teman-temannya siap menanggung segala risiko dari keputusan yang mereka ambil dan mereka siap menjalani risiko apapun itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa saat kita berkomitmen untuk tidak berkompromi dengan dosa, untuk tidak berkompromi dengan dunia ini, dengan segala kejahatannya, maka kita akan menerima konsekuensi yang dapat membahayakan kehidupan kita. Tetapi kita pun sadar bahwa kuasa Allah terlebih besar, melampaui segala yang kita alami. Walaupun kita harus masuk ke dalam api pencobaan, tetapi justru di sana kita akan menikmati campur tangan Tuhan. Dari kedua sikap ini, maka ada hasil, ada konsekuensi dari kita percaya, dari kita punya komitmen dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Itu diuraikan dalam ayat 24 sampai ayat 30. Hasilnya atau konsekuensinya bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, di sana diuraikan. Ketika mereka harus masuk, mereka dilemparkan ke dalam perapian itu, ternyata bahwa tubuh mereka tidak terbakar. Mereka justru berjalan-jalan di dalam api itu. Mereka selamat. Dalam ayat 24 sampai ayat 27. Mencari kekuatan bagi kita semua bahwa pengalaman yang mustahil sekalipun bagi manusia, tetapi kita punya kepercayaan yang sungguh tanpa syarat kepada Tuhan. Dan kita punya komitmen untuk tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita, kendati pun kita sedang berada di dalam api persoalan. Dan selanjutnya di dalam ayat 30, konsekuensinya bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego ialah karir mereka semakin meningkat. Di sana dikatakan, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Mereka ditambahkan kepercayaan oleh Raja Nebukadnezar. Karir mereka semakin baik
karir mereka semakin meningkat. Kemudian, konsekuensinya bagi Raja Nebukadnezar sendiri. Di dalam ayat 28, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Pernyataan yang luar biasa dari seorang Raja Nebukadnezar. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang hidup, yang mampu melakukan perkara-perkara yang besar, mampu melakukan perkara-perkara yang mustahil. Kemudian bagi masyarakat secara umum, dalam ayat 29, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, ia dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Raja Nebukadnezar memerintahkan semua orang untuk menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Api pencobaan apapun yang kita alami saat ini, mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu kekurangan, mungkin pergumulan dalam rumah tangga kita masing-masing. Wabah virus corona yang menjadi ancaman untuk kita semua. Kita sedang berada di dalamnya. Firman Tuhan menguatkan kita bersama-sama. Mari terus percaya kepada Tuhan tanpa syarat. Walaupun Tuhan mengizinkan kita melewati semuanya itu, tetapi kita percaya bahwa Tuhan campur tangan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita, memberi jalan keluar bagi kita. Dan lebih dari itu, iman kita semakin diteguhkan, mengiring dan melayani Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam sehat untuk kita semua. Amin.